Satu hal yang kami rindu Tuhan, kami mau selalu dekat dengan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Oh.
Inaralayasikanmu, inaralayasi. Haleluya, oh, haleluya, 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 haleluya. Shikaralamaya sinaram. Haleluya, oh, inanamu. Haleluya, oh, yanaya sinamu, inanamu. Haleluya, inanaya sikanu. Kami mengucap syukur. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita renungkan kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Kita buka di dalam kitab Matius pasal 14, ayat 22 sampai dengan ayat 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Dikatakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam.
lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini juga ada di dalam kitab Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52 dan juga di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai dengan 21. Nah, mari kita belajar dari kisah ini. Yesus berjalan di atas air. Petrus dengan seizin Tuhan berjalan di atas air. Dan kita lihat bagaimana para murid-murid Yesus, yang para murid ini sebagian besar adalah nelayan. Itu fakta. Jadi mereka nelayan, mereka tahu tentang laut, mereka bisa menguasai perahu, mereka pintar mendayung. Ya. Meskipun tidak semuanya murid-murid Yesus adalah nelayan, tapi sebagian besar mereka nelayan. Dan kalau mereka menghadapi cuaca yang ekstrim mungkin, pasti pernah. Tapi yang di sini dikatakan angin sakal, itu di dalam bahasa Inggrisnya itu mengatakan angin yang berlawanan. Jadi waktu mereka maju, angin itu melawan mereka. Mereka mungkin ke kiri, angin itu melawan mereka. Sehingga mereka diombang-ambingkan dengan gelombang yang begitu dahsyat. Nah, ada seorang murid bernama Petrus yang minta keluar dari perahu. Mungkin dianggapnya begini, perahu sudah diombang-ambingkan, mungkin di luar lah. Di luar mungkin beda lah gitu ya, karena ada Yesus gitu. Dan ternyata saudaraku, pelajaran pertama, baik di dalam perahu maupun di luar perahu, sama-sama ada goncangan. Sama-sama ada persoalan, bahkan lebih parah yang di luar perahu. Pelajaran pertama, jangan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Jangan keluar, tetapi tunggu Yesus. Yesus pasti datang untuk menolong kita. Ini Petrus dengan emosionalnya, dia bilang, "Yesus, kalau itu engkau suruh aku datang." Waduh ya, dan Petrus turun dari air. Saudara. Berapa banyak orang yang karena masalah yang hari-hari ini ada, sepertinya, wes keluar aja dari masalah ini. Mungkin ini ada jalan yang terbaik. Suami istri yang bertengkar, cekcok ya. Akhirnya kayaknya sudah tidak dikehendaki nih, harus keluar ini. Harus cerai ini saudara ya. Ternyata itu hal lebih buruk lagi kalau dia bercerai. Lebih buruk, lebih parah lagi. Waktu menghadapi sebuah persoalan sepertinya kalau di luar mungkin ada jalan keluar ya, mungkin ya. Tapi begitu dia keluar, ternyata tidak lebih parah lagi. Saudara, pelajaran pertama, jangan keluar dari masalah. Tetap aja, tunggu Yesus. Tuhan sedang datang, Tuhan akan mengirimkan pertolongan untuk kita. Jangan panik, jangan gopoh, gelombang ada, kesulitan ada, semuanya mengalami saudaraku. Ya, bukan berarti waktu di dalam perahu itu murid-murid berteriak karena gelombang, karena angin sakal, ya kan. Terus semuanya berteriak-teriak, waduh tolong, wah kita mati nih, wah cilaka nih dan sebagainya. Mereka diombang-ambingkan, dihantam gelombang kanan kiri, dipontang-pantingkan. Bukan berarti waktu itu mungkin ada satu murid yang dengan santai baca buku sambil nulis-nulis di kertas gitu kan. Nulis-nulis di kertas ya. Terus mungkin sambil bawa kalkulator gitu ya, kalau ada kalkulator zaman itu. Mungkin Matius tanya, "Ngapain? Kok lagi semuanya repot? Kok kamu nulis-nulis di kertas pakai kalkulator?" Lagi ngitung ini ya. Ini kalau perahunya rusak tidak bisa dijual lagi nih. Tapi ya lumayan lah bisa dijual, bisa dapat duit ya. Nah ternyata murid itu namanya Yudas Iskariot. Tapi enggak juga begitu kan ceritanya. Semuanya pada panik gitu loh. Takut. Nah ya, Yesus datang tengah malam. Yesus datang di tengah-tengah kepanikan. Di tengah-tengah goncangan. Yesus datang. Untuk apa? Untuk membuat murid-murid ini tenang. Ini aku, jangan takut, tenanglah. Begitu Yesus masuk di perahu itu, reda saudaraku. Nah, angin-angin ributnya langsung reda. Coba kita dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat yang ke-21. Yohanes pasal 6 ayat 21. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui.
Jadi begitu mereka memasukkan Yesus ke dalam perahu itu, seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Bahkan kalau di dalam kitab Matius tadi dikatakan begitu Yesus masuk ke perahu, angin reda, saudaraku. Jadi pelajarannya apa? Jangan panik ya. Semuanya kesulitan ada, saya pun juga ada kesulitan. Tapi saya punya Yesus, saudara juga punya Yesus yang menolong kita di tengah-tengah situasi yang panik, yang gaduh. Di tengah-tengah angin ribut, kita jangan ikut ribut. Ya, di tengah-tengah angin ribut, kita jangan ikut ribut. Sudah tenang berdoa, menantikan pertolongan Tuhan. Tuhan pasti tolong. Apalagi jangan sampai kita keluar dari masalah, cari jalan keluar yang lain. Kalau kita sudah keluar di perahu itu, kita keluar dari perahu itu, sudah tidak ada tumpuan lagi. Seperti Petrus, waduh, sudah keluar dari perahu. Untung saja ada Yesus. Lah kalau dia keluar terus tidak ada Yesus, terus gimana? Tapi untung kita punya Tuhan Yesus, gitu ya. Untung saya punya Tuhan Yesus yang pasti menolong saya. Nah saudaraku, jangan keluar dari masalah, nantikan Tuhan. Sebelum masuk di poin yang kedua, kita baca Mazmur pasal 46 ayat 10. Ya, kita baca Mazmur pasal 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diam, tenang. Jangan panik, jangan gopoh, jangan takut. Jangan dikuasai dengan ketakutan sampai kita stres, frustrasi, depresi dan sebagainya. Tenang, ada Yesus. Yang kedua, ya. Pelajaran yang kedua begini, Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi ingat saudaraku, itu atas izin Tuhan. Jadi bukan karena iman Petrus, bukan. Kalau andai kata itu karena iman Petrus, maka bisa saja Petrus menyombongkan diri kepada murid-muridnya. Nah kan, aku punya iman bisa berjalan di atas air. Enggak, itu loh Petrus mencobai atau mungkin meminta Yesus, kalau itu engkau, ayo suruh aku datang. Dan itu ingat, Yesus bilang, datanglah. Jadi seizin Tuhan, anugerah Tuhan yang memampukan Petrus berjalan di atas air. Pelajaran yang kedua apa? Hidup kita ini anugerah loh saudara. Kita punya pekerjaan, kita sehat, keluarga kita baik-baik. Itu anugerah. Jangan ada yang merasa, wah ini karena saya. Wah ini saya di tengah yang lain kesulitan, saya enggak. Selalu ditolong Tuhan. Wah ini karena doa-doa saya. Karena saya sungguh-sungguh. Loh benar, kita harus berdoa benar. Kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan, benar saudara. Tapi di atas semuanya itu, yang terutama itu karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, membuat kita ada sampai hari ini saudara. Pelajaran kedua, hidup kita ini karena anugerah. Kalau kita bisa berjalan di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah segala yang mustahil, mungkin orang-orang bilang mustahil, hari-hari gini toko bisa diberkati, mustahil, hari-hari gini orang bisa dalam keadaan makmur, mustahil, hari-hari gini orang keluarganya ayam tentrem, mustahil. Nah kita enggak, itu bagi kita tidak mustahil, karena kita punya Yesus. Kenapa? Karena ada anugerah. Itu yang membuat tidak mustahil, karena Tuhan turut bekerja, Tuhan menolong kita. Nah saudaraku, sayang sekali Petrus ini ya. Di tengah-tengah dia jatuh. Di tengah-tengah perjalanannya dia jatuh ya. Hampir tenggelam. Kenapa kok gitu ya? Aneh ya. Waktu Yesusnya jauh, Petrus bilang, kalau itu engkau suruh aku datang. Beneran loh sama Tuhan. Ya wes datang sini. Wah enak loh saudara ya. Langsung dia datang. Begitu dekat sama Yesus malah takut. Coba kita renungkan ini, waktu jauh minta datang ke Yesus. Tapi begitu sudah dekat sama Yesus malah takut dan akhirnya tenggelam. Mana Pak ayatnya Petrus dekat sama Yesus? Lah itu, Petrus berteriak Tuhan tolong aku, Yesus segera mengulurkan tangannya. Kata-kata Yesus segera mengulurkan tangannya berarti kan jaraknya dekat dengan Petrus. Dekat dong, sangat dekat bisa mengulurkan tangan saudaraku. Jadi aneh ini ya, waktu jauh, Tuhan kalau itu engkau, suruh aku datang. Begitu sama Tuhan, ya wes ayo datang. Ya datang, begitu dekat malah ketakutan. Dan jatuh, hampir tenggelam. Saudaraku kenapa Petrus ini kok takut ya? Makanya tadi saya katakan, bukan iman Petrus yang membuat dia berjalan di atas air. Tapi itu karena anugerah Tuhan, karena perintah Tuhan datang, seizin Tuhan.
Ya, makanya Petrus bisa berjalan di atas air. Di tengah-tengah dia takut dan tenggelam. Mengapa kok demikian? Padahal harusnya kalau makin dekat sama Yesus, makin membara, makin menyala, makin senang sebentar lagi ketemu Yesus. Sama seperti dulu waktu saya masih berpacaran dengan mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Kalau sudah mendekati jamnya mau datang ke rumahnya, aduh senengnya, saudara ya. Senengnya minta ampun, saudara ya. Naik sepeda motor, terus begitu sudah sampai hampir dekat rumahnya, wah sudah siap-siap ini di spion itu, spionnya sepeda motor, nata rambut ya, nata baju, sudah rapi, oke di depan rumahnya. Duk, seneng, wah benar ketemu ini sama pacar saya ini. Senang begitu ketuk pintunya, tok. Wah dari dalam terdengar ada suara langkah, tek. Wah ini mau dibuka ini nih. Wah ini saya mau berjumpa sama pacar saya. Senang bisa saudaraku, senang wah. Ya, wah senang, aduh ketemu dengan kekasih ya. Senang banget begitu dibuka ternyata calon mertua. Ya enggak apa-apa juga. Ya, apa? Cari siapa? Gitu. Oh cari anaknya bapak, ada enggak? Gitu saudaraku ya. Nah tapi senang ketemu gitu. Nah ini Petrus kok aneh. Sudah hampir dekat Yesus sudah saudaraku. Kok malah takut. Akhirnya jatuh dan tenggelam. Saudaraku, kenapa demikian? Karena Petrus, dia merasa ada, kita baca aja yuk. Ya, di dalam Matius pasal 14, ayat yang ke-30. Matius pasal 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ketika dirasanya tiupan angin, Petrus merasa tiupan angin. Ini kalau di dalam bahasa Inggris, King James Version dikatakan bukan merasa, tapi ada tertulis demikian saudaraku. But when he saw, ketika dia melihat, bukan merasa, ketika dia melihat, saudaraku, Petrus mulai takut dan akhirnya jatuh. Awalnya dia melihat Yesus. Fokusnya ke Yesus. Dan dia berjalan. Fokusnya ke Yesus. Tapi karena di tengah-tengah melihat yang lain, gelombang, angin, saudaraku. Dan saudara bisa membayangkan itu, jam 3 malam ya. Itu pasti gak ada penerangan itu. Gak percaya? Coba saudara kalau malam, turun hujan aja. Apakah ada bintang? Tidak ada. Ada bulan? Tidak ada. Apalagi ini angin sakal, gelombang saudaraku. Dan zaman itu kan belum canggih seperti sekarang, mungkin penerangannya ya sinar dari perahu mungkin ya, lampu gitu saudaraku ya, lilin atau apa lampu lah mungkin. Tapi di perahu, sedangkan di luar perahu tidak ada lampu kan, yang ada hanya laut, gelombang. Di tengah kegelapan dia lihat kanan kiri, dilihatnya angin dan takutlah dia. Pelajarannya apa saudaraku? Kita ini hidup karena anugerah Tuhan. Fokuslah lihat Yesus, pandang Yesus terus. Jangan melihat yang lain. Melihat yang lain nanti adanya malah ketakutan. Melihat berita-berita yang menakutkan, stres kita. Melihat berita yang sana begini, kita akhirnya frustrasi, saudara. Melihat orang lain, katanya orang lain, hari gini banyak toko yang bangkrut. Wah hari gini banyak keluarga yang bercerai. Wah hari gini banyak remaja, anak-anak pemuda juga memberontak kepada orang tua. Kita melihat keluarga di sana begini, kita seringkali melihat sampai kita lupa melihat Tuhan Yesus. Fokus kepada Yesus. Jangan seperti Petrus yang awalnya aja melihat Yesus, tapi di tengah jalan dia mulai melihat sekelilingnya dan itu membuat dia takut, saudara. Pelajaran kedua, hidup karena anugerah Tuhan, ya. Lihat Yesus. Dan yang terakhir, saudaraku, ya. Yang terakhir. Yesus mengatakan di dalam ayat 31, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Petrus dikatakan kurang percaya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita kurang percaya? Oh enggak Pak, saya percaya. Saya percaya Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Yesus. Saudara, di kitab Yakobus, setan pun juga percaya kalau hanya seperti itu. Ya. Terus percaya seperti apa? Nah, harusnya percaya kita ini bukan mengejar atau meminta-minta kepada Yesus kepada sesuatu yang materi. Percaya kita harusnya seperti dalam Matius pasal 7 ayat ke-21. Mari kita lihat Matius pasal 7 ayat 21.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang percaya itu bukan hanya sekedar mengaku percaya Yesus. Orang yang percaya bukan hanya orang yang melayani aja, entah itu pemusik, pengkhotbah, pendeta, atau siapapun. Orang percaya bukan orang yang selalu memberikan persembahan, kolektor, wah kolektor saya persembahan saya tidak pernah tidak memberi, selalu memberi. Bukan hanya itu, yang terpenting orang yang percaya itu melakukan kehendak Bapa yang di surga. Makanya Tuhan bilang, ya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yaitu tadi karena percayanya tidak seperti yang dimau oleh Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jangan sampai kita ini merasa hanya dipanggil, tapi kita juga harus meyakinkan, meneguhkan iman kita. Tuhan, aku juga mau dipilih. Karena itu lakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita mengaku percaya Yesus, yang kita kejar bukan materi. Berdoa, Tuhan aku percaya hari ini tokoku laris. Boleh enggak? Ya boleh saja, enggak apa-apa. Tuhan aku berdoa Tuhan, tahun ini sebelum berakhir aku diberkati ada orang memberi aku rumah atau memberi aku mobil. Boleh enggak? Ya boleh aja, enggak apa-apa. Tapi bukan yang itu yang utama. Tuhan aku percaya bahwa aku pasti hidup sukses. Boleh? Boleh aja, enggak apa-apa. Tapi bukan yang utama. Kenapa? Karena orang di luar Yesus pun juga demikian. Sukses, sehat, atau bisa keluar negeri, kaya dan sebagainya. Tokonya laris, dijauhkan dari kebangkrutan, ekonominya luar biasa, finansialnya wah dahsyat. Orang di luar Yesus pun juga demikian. Tapi beda dengan kita. Lebih baik kita berdoa hari ini, Tuhan ajar aku hari ini melakukan kehendak Bapa di surga. Itu percaya. Percaya melakukan kehendak Bapa di surga. Apa itu? Mengampuni, memberkati orang, mengasihi orang, punya hati yang lemah lembut. Waktu orang marah pada kita, kita sabar. Waktu orang menjelek-jelekan kita, kita doakan, kita berkati. Waktu orang memaki-maki kita, kita tidak balas memaki. Mereka berbuat jahat, kita membalas dengan kebaikan. Itu percaya. Murah hati. Ada buah roh, saudaraku. Kita menghasilkan buah pertobatan juga. Kebenaran kita kerjakan. Itu orang percaya. Rendah hati. Orang yang terus mencari Tuhan. Orang yang suka tinggal di hadirat Tuhan. Itu orang percaya. Melakukan kehendak Bapa. Menyenangkan hati Bapa di surga. Jadi bukan yang utama itu yang materi. Bukan. Bukan yang utama berkat yang melimpah. Bukan. Itu nanti ngikutilah. Yang materi itu nanti ngikuti. Berkat jasmani itu nanti ngikuti. Itu mungkin nomor ke-10, nomor 9 mungkin ya. Tapi yang terutama inilah. Hidup seperti Yesus hidup. Percaya Yesus, maka percaya bahwa Yesus ada dalam kita. Ya, coba sebagai ayat terakhir. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Dikatakan demikian, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata telah hidup di dalam bahasa Yunaninya peripateo, hidup itu saudaraku. Artinya apa? Barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Peripateo, berjalan seperti Yesus. Berperilaku, berkarakter seperti Yesus. Jadi jangan mengatakan percaya. Kalau ngomongannya masih kasar. Jangan bilang percaya Yesus, aku melayani Tuhan kok. Tapi masih sembarangan hidupnya. Rumah tangga amburadul. Tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi dan sebagainya. Itu bukan percaya. Percaya yang sungguh adalah dia melakukan kehendak Bapa di surga dan dia hidup seperti Kristus hidup. Perilakunya, karakternya, kasihnya seperti Yesus. Mari dari firman yang kita dengar pagi ini, mari kita belajar saudaraku ya, bahwa jangan keluar dari masalah. Yang pertama ya, jangan keluar dari masalah.
hadapi masalah, tunggu sambil menghadapi masalah itu Tuhan sedang datang untuk menolong kita. Dan saya percaya pagi ini juga, saudara dalam kesulitan, Tuhan segera tolong. Yang kedua, ya, hidup itu anugerah Tuhan. Karena ada anugerah Tuhan, mari kita melihat selalu fokus kepada Sang Pemberi anugerah. Jangan lihat kanan kiri seperti Petrus tadi, lihat sekelilingnya malah takut dan akhirnya tenggelam, jatuh dan hampir tenggelam. Dan yang ketiga, Petrus dikatakan dimarahi Tuhan. Petrus dimarahi Tuhan. Hei orang-orang percaya, mengapa engkau bimbang? Bagaimana dengan kita? Oh enggak Pak, saya percaya kok, puji Tuhan. Tapi percaya yang seperti apa? Mari kita percaya dengan kita melakukan kehendak Bapa di surga. Kita hidup seperti perilakunya Yesus. Saya percaya firman Tuhan pagi ini pasti memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami percaya kami bisa berjalan di atas kemustahilan. Bukan kuat gagah kami, tapi karena anugerah Tuhan. Tuhan yang menggandeng kami, Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami dapat mengalahkan setiap kesulitan yang hari-hari ini kami hadapi. Dan yang paling penting Tuhan, tolong kami untuk kami melakukan firman-Mu. Bukan hanya kami mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Terima kasih. Dan biarlah kami mengangkat tangan kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.